Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, baiklah, hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat memahami materi yang ibu sampaikan hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang materi pengertian iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Dan ada hadis Nabi menjelaskan tentang iman yang artinya kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah Allah. Nah, apa saja tugas dan perintah dari Allah? Di sini kita akan membahas beserta nama-namanya. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut dan mengatur angin. Yang kedua ada Mikail, mengatur urusan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, meniup trompet sangkakala. Selanjutnya Israel, mencabut nyawa manusia. Dan Mungkar dan juga Nangkir, tugasnya menanyain manusia di alam kubur dan memberi saksi atau siksa di dalam kubur. Nah, selanjutnya Raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia, Atid mencatat amal perbuatan buruk manusia, Malik menjaga pintu neraka, dan yang terakhir, yang ke-10 ada Ridwan, menjaga dan mengawasi pintu surga. Nah, itulah 10 nama malaikat yang kita ketahui. Nah, selanjutnya mengenai sifat-sifat malaikat. Dalam meyakini malaikat, kita tidak cukup dengan mengetahui dan hafal nama-namanya saja. Akan tetapi lebih dari itu. Kita dituntut untuk lebih memahami dan mengenali sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat ini, setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah yang telah menciptakan malaikat. Nah, selanjutnya tentang perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Selanjutnya sifatnya apa saja? Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Tujuan penciptaannya apa? Diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya. Nah, selanjutnya ada manusia. Manusia mempunyai sifat memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan diciptakan manusia itu apa? Nah, tujuannya diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti malaikat. Selanjutnya jin, iblis, dan setan. Jin ini diciptakan dari api. Sifatnya apa saja? Pertama, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Nah, yang kedua, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Lalu tujuan penciptaannya, jin itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kecuali iblis sudah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia malah durhaka. Nah, selanjutnya tentang menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati kita semua akan terbimbing ke arah yang baik dan benar karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat berbeda dengan iblis dan setan. Mereka memiliki sifat yang buruk. Tugasnya
menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita terhindar dari godaan setan tersebut? Sangat diperlukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama apa? Kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Nah, itulah langkah-langkah yang kita perlukan. Selanjutnya, langkah iman kepada malaikat itu adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya atau dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Lanjut, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Lalu akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin dan akan menambah rasa cinta mereka, lalu membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat anak-anak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.